Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rabani Garafiansyah, dan dua rekan saya, Fendi Syari Ramadhani dan juga Rebiniana Susan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Keamanan dan Integritas Data. Nah, di sini ada tampilan, ada folder utama itu KID, lalu ada dua folder PyX dan .vnv yang berisikan beberapa kumpulan konfigurasi dan hasil dari output yang tidak usah kita bahas. Lalu ada penghasil key yang merupakan folder bawaan dari blog dosen yang tidak akan kita gunakan, karena di sini saya telah membuat folder baru bernama user keys untuk menyimpan data berupa user JSON dan juga private key dan public key. Nah, di sini ada file api.py yang dimana merupakan fondasi dari web Swagger kita. Lalu ada client.py yang dimana ini berisikan yang di sini akan berfungsi sebagai alat bantu kita untuk melakukan enkripsi. Lalu ada docker file yang dimana nanti kita akan mencoba menjalankannya di atas docker. Lalu ada main.py yang merupakan ini untuk melakukan run, dan ada beberapa konfigurasi, ada panduan dari bapak dosen dan juga ada contoh PDF di sini, dan ada uv.log. Nah, di sini kita masuk ke tampilan web. Nah, di sini kita restart. Nah, di sini webnya error dikarenakan kita belum melakukan run kepada Swaggernya. Nah, di sini kita jalankan di terminal main. Nah, di sini kita jalan menggunakan uv run main.py. Kita enter. Nah, di sini kita tunggu. Nah, ketika tampilan sudah seperti ini, application startup complete. Nah, ini berarti Swagger sudah dapat berjalan di localhost. Nah, kita lihat juga di sini ada user.json yang terbentuk. Nah, kita masuk ke localhostnya, setelah masuk, nah di sini langsung dapat berjalan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di bagian ini adalah tampilan Swagger dari kelompok kami. Di bagian ini terdapat akses publik yang terdiri atas yang pertama, get help. Di bagian get help ini, kita akan meng-try out terlebih dahulu, kemudian kita jalankan, kemudian kita cek di bagian web ini ternyata terindikasi sudah ready. Kemudian selanjutnya di bagian get index. Di bagian get index ini kita juga meng-try it terlebih dahulu, menjalankan, dan indikasi server juga memberikan sudah ready. Kemudian di bagian selanjutnya adalah di bagian post register. Di bagian register ini kita try it juga, kita cek terlebih dahulu di bagian JSON bahwa ini belum ada data yang masuk atau belum ada yang terdaftar, masih kosong. Kemudian kita diharuskan membuat username dan password terlebih dahulu jika belum ada yang terdaftarkan. Di bagian username kita baik isi dengan nama Ribi dan password 123. Kemudian kita jalankan. Di sini terindikasi bahwa user Ribi sudah terdaftarkan. Kita cek juga di bagian VS Code bahwa user JSON sudah terdaftarkan yang kita masukkan tadi. Kemudian kita masukkan juga rekan lain, misal Friendly, dengan password yang sama. Kemudian, dan Yuki dengan password yang sama juga.
kita cek bahwa semua data yang kita masukkan sudah terdaftar di user JSON ini. Kemudian kita coba juga apabila kita menggunakan username yang sama tapi menggunakan password yang berbeda, apakah berhasil. Setelah kita jalankan, ternyata memberikan indikasi error bahwa user ini sudah terdaftar. Berarti dapat disimpulkan satu user itu hanya bisa digunakan oleh satu akun atau satu username itu satu akun saja, walaupun dengan password yang berbeda. Kemudian di bagian login, kita memasukkan akun atau username yang sudah kita daftarkan di awal tadi, misal Yuki dengan password 123. Dari hasil login ini kita akan mendapatkan akses token yang terdiri dari ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, setelah kita mendapatkan akses token, ini kita copy untuk otorisasi. Namun sebelum itu kita ke secure dulu. Nah, di secure ini masih belum ke lock ya. Nah, kita ke authorize. Kita masukkan tokennya. Kita authorize. Nah, lalu ke bagian secure lagi. Di sini sudah ke lock atau terkunci otorisasinya. Lalu lanjut ke store key. Ya, di sini untuk store public key-nya. Sebelum itu kita dapatkan public key-nya di client. Kita run UV. Lalu kita pilih yang nomor 1 untuk buat user baru. Enter. Lalu kita masukkan misal nama usernya Yuki. Enter. Nah, di sini ada private key dan public key. Namun yang kita pakai adalah public key-nya. Nah, di sini ada public key, kita kopas. Lalu kita masukkan di public key-nya nih. Kita jalankan. Nah, ini terindikasi sudah tersimpan public key-nya. Lalu kita misal coba mengubah public key-nya. Nah, di sini terjadi error atau key yang salah. Nah, selanjutnya kita coba authorize-nya kita logout. Kita masukkan salve gitu. Lalu jalankan lagi ini public key-nya. Nah, di sini terlihat ya key-nya token atau anunya invalid atau udah expired yang membuktikan otorisasinya ini berjalan dan aman. Lanjut kita pakai yang ini akses tokennya yang tadi kita copy paste lagi ke masukkan ke otorisasi lagi. Kita authorize. Lalu jalankan public key-nya yang tadi. Nah, ini terbukti sudah tersimpan lagi. Yang menandakan store key-nya ini sudah bisa atau jalan dengan aman. Lalu lanjut ke verify signature. Nah, di sini masukkan username yang tadi, misal Yuki. Yang untuk message dan signature hack-nya ini kita dapat ke klien tadi yang. Nah, di sini yang pilihan nomor 3 untuk membuat signature text-nya. Enter. Nah, tadi untuk namanya Yuki ya, kita masukkan. Misal kita kirim pesan Luffy gitu. Nah, di sini sudah ada signature hack-nya untuk kita kopas. Lalu masukkan ke verify signature-nya yang ini signature hack. Nah, ini tadi pesannya kita masukkan juga Luffy. Lalu kita jalankan. Nah, di sini terlihat valid signature-nya.
atau udah valid signaturnya udah oke. Lalu kita coba ubah atau misal ganti hurufnya belakangnya asal gitu, kita jalankan lagi. Nah, di sini terlihat ya signaturnya invalid. Yang kita ubah lagi, signaturnya kita ubah, coba ubah. Nah, kita jalankan lagi. Di sini juga error signature invalid juga. Kita coba yang seharusnya yang awal. Nah, ini kembali valid lagi. Terbukti ya, verify signaturnya sudah secure. Ya. Baiklah, di sini kita lanjut ke bagian post upload PDF. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload suatu file PDF. Di sini kita ambil contoh soal UAS KID. Setelah kita eksekusi, kita jalankan, maka di sini hasilnya kita mendapatkan kode hash 256. Nah, yang dimana nanti ini kita copy. Nah, kita copy terlebih dahulu, lalu kita masuk ke verify PDF-nya. Nah, di sini di sini ada tampilan memasukkan username yaitu Yuki yang telah di login tadi. Nah, di sini ada PDF hash, kita masukkan yang tadi. Nah, di sini ada signature hash yang dimana cara mendapatkannya itu kita menggunakan klien. Nah, ya gitu, kita menggunakan pilihan yang keempat yaitu membuat signature PDF untuk memverify PDF. Nah, kita tekan 4. Nah, username Anda masukkan Yuki. Nah, di sini kita paste yang tadi, kode hash tadi. Kita masukkan. Nah, maka di atas ini kita mendapatkan signature hash dari PDF-nya. Kita copy kembali dan kita masukkan ke signature hash dan kita jalankan. Nah, di sini dilihat bahwa statusnya valid dan PDF-nya terverifikasi. Nah, cuman ketika kita mengubah satu kata saja seperti menghilangkan kode dari PDF hash-nya, ketika kita jalankan kembali, nah di sini error karena PDF invalid. Nah, ketika kita mencoba untuk menghilangkan dari signature hash-nya, kita jalankan, nah maka dia juga terindikasi error PDF invalid. Nah, di sini mengindikasikan bahwa PDF itu akan aman dan tidak akan berubah. Nah, di sini ketika menggunakan seperti awal tadi, valid dan terverifikasi. Nah, di sini kita masuk sebagai post end dari relay. Nah, di sini adalah fitur dimana kita dapat mengirim pesan kepada user lain. Nah, dikarenakan di data ini kita lihat pada data ini di sini terdapat 3 user yaitu Ribi, Friendly, dan Yuki. Nah, ketika kita memasukkan user yang tidak ada di data, lalu message-nya kita masukkan ngasal, ketika dijalankan, maka error dikarenakan tidak ada usernya, tidak ditemukan. Ini berarti bahwa kita hanya dapat mengirim pesan kepada user yang sudah ada. Nah, kita contohnya mengirim pesan kepada Friendly, mengirim pesan, nah, contohnya ayo mencari One Piece. Nah, ini kita masukkan seperti ini dan ketika kita jalankan, nah di sini terindikasi bahwa pesannya terkirim. Nah, di sini ada fitur get inbox yang dimana untuk mengecek inbox. Nah, di sini kita lihat ini adalah inbox dari user Yuki tadi, yaitu saya. Nah, di sini kita lihat datanya tidak ada karena belum ada user lain yang mengirim pesan kepada saya. Nah, cara mengecek pesannya adalah dengan cara login ulang. Kita matikan authorize-nya terlebih dahulu, logout. Nah, kita masuk ke akun Friendly.
akun Friendly, kita jalankan. Nah, di sini kita pakai akses token dari akun Friendly. Kita authorize, kita paste authorize. Nah, di sini kita masuk ke inbox tadi, kita clear. Nah, kita jalankan ulang. Nah, ini sudah masuk ke akun Friendly tadi. Nah, di sini adalah bukti bahwa pesan tadi terkirim, yaitu dari saya, dari user Yuki pada waktu tertera, yaitu isi pesannya adalah ayo mencari One Piece. Nah, ini membuktikan bahwa pada project kami user tuh dapat mengirim pesan antar usernya, dan beberapa ini membuktikan bahwa pesannya itu tetap terjaga utuh dan tidak berubah. Contohnya ada pada verify ini ketika ini diubah ini, maka kita tuh tidak dapat mengirim ini tidak akan tidak akan valid. Nah, itu adalah struktur utama dari project kami. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan Swagger ini dari Docker. Nah, kita matikan terlebih dahulu dari mainnya, kita matikan. Nah, lalu kita jalankan dari Docker menggunakan kode yang sudah kita buat ini. Kita jalankan di Docker. Kita lihat dulu di Docker bahwa di kontainer ini masih kosong. Nah, kita jalankan. Nah, di sini masih loading. Ada sedikit kesalahan saat mengcopy paste kode. Wah, tidak, ternyata sudah benar. Nah, di sini ada indikasi bahwa UV-Corn running. Nah, kita cek di Docker. Nah, di sini kontainer kita sudah ada, yaitu dengan nama Pensive McLaren, dengan image-nya itu ya peng-record. Nah, di sini sudah berjalan, sudah hijau. Nah, kita coba kembali. Nah, ini adalah localhost yang berjalan di atas Dockernya. Nah, ketika kita matikan Dockernya. Nah, ini dia akan kita. Nah, di sini dia sudah mati, indikasinya yaitu warna hijaunya menghilang. Nah, lalu webnya ketika kita restart, nah, di sini dia akan error. Nah, dari project kami ini kami mendapati hasil bahwa project kami ini dapat mengirimkan pesan secara utuh tanpa berubah, karena ketika berubah itu dia akan invalid. Lalu begitu juga dengan file PDF. Kami mengganti PDF tadi dengan sebuah kode yang dimana kodenya itu mengganti format PDF-nya, tetapi itu masih tergolong sama, cuman membedakan saja format uploadnya. Lalu pada project kami juga kita mendapati hasil sesama user itu bisa saling bertukar pesan seperti tadi. Lalu kami juga membuat fitur untuk register akun dan juga login akun, dan yang paling terpenting kami menambahkan synchronization yang dimana kita menambahkan akses token yang kita dapat dari JWT. Nah, yang dimana ketika itu di authorize itu mengamankan web dari hacker, sehingga menyulitkan hacker yang bahkan hampir mustahil untuk melakukan penyadapan. Nah, lalu juga ada tambahan, yaitu kami juga berhasil menjalankan localhost Swagger ini di atas Docker. Mungkin itu saja dari proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.